بأهل الباب على النور المبين أحمد المصطفى سيد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati sahabat wa atba'i ila hadratil jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa syuhada as-salihin wa awliya'il muqarrabin wa ulama'il 'amilin wa khususan li musannif hadzal kitab sya'lillahi lahum al-fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah hadirin jamaah maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah, kita lanjutkan mudzakarah kita. Insyaallah malam ini kita masuk ke pembahasan baru, yaitu mengenai syarat-syarat daripada wajibnya salat. Minggu yang lalu sudah selesai kita bahas waktu-waktu salat. Sekarang kita akan bahas syarat-syarat dari wajibnya sholat. Apa saja syarat yang seseorang itu diwajibkan untuk melakukan sholat. Di sini disebutkan faslun wa syaraitu wujubis sholati. Fasal membahas tentang syarat-syarat wajibnya sholat. Salasatun, yaitu ada 3. Jadi sebelum 3 syarat ini tertunaikan, maka orang itu enggak wajib untuk mengerjakan sholat. Jika 3 hal ini ada, maka siapapun dia, sesibuk apapun dia, sesakit apapun dia, tetap wajib sholat jika ada 3 hal ini ada dalam diri dia. Ahaduha, yang pertama al-islamu, Islam. Jadi yang diwajibkan untuk mengerjakan sholat itu yaitu orang yang beragama Islam. Ya kita inilah, baik itu Islam dari kecil, dari keturunan, dari papu balok kita itu muslim, sehingga kita terlahir muslim, maka kita inilah yang wajib sholat, diwajibkan sholat. Atau Islam yang awalnya dia itu beragama selain Islam, kemudian dia mungkin diajak orang, atau mungkin dia terkesan dengan satu ceramah, atau dia terkesan dengan keadaan orang-orang muslim, akhlaknya orang muslim, sehingga dia masuk Islam. Nah, ketika dia masuk Islam, wajib saat itu dia mengerjakan sholat. Jadi intinya yang pertama yaitu al-islamu, yaitu orang yang beragama Islam. Fala tajibu as-salatu 'alal kafiri al-asli, maka tidak wajib salat atas orang kafir asli. Kafir asli ini kafir yang tulen kafir gitu. Nah, ada kafir asli, ada yang kafir murtad. Ada kafir asli, yang kafir murtad.
Nanti dijelaskan di sini. Wala yajibu alaihi qada'uha. Dan tidak wajib ke atas orang kafir ini qada. Apa yang harus diqada? Sementara dia memang tidak diwajibkan sholat gitu. Yang wajib qada itu ya orang Islam. Orang Islam yang kemungkinan dia ketiduran atau mungkin dia pernah lalai sehingga melalaikan perintah Allah, malas, tetap berapa jumlah sholat yang dia tinggalkan wajib dia qada atau dia sakit. Adapun orang kafir wajib sholat saja tidak, maka bagaimana perlu diqada dia. Paham ya? Wala yajibu alaihi qada'uha, maka tidak wajib atasnya mengqada orang kafir tersebut. Kapan? Idza aslama, ketika dia masuk Islam. Ini orang kafir. Kafir umur sampai 30 tahun. Ketika pas umur 30 tahun terkesan atau mungkin dengan ceramah atau dengan apa mungkin dia syahadat, dia masuk Islam. Maka ketika dia syahadat itu enggak perlu dia mengqada sholat sebelum dia masuk Islam atau di saat dia kafir, enggak perlu. Karena orang kafir itu ketika dia syahadat masuk Islam, maka semua bentuk dosa kesalahan yang dia buat itu diampuni secara Islam dengan berkah kalimat tersebut. Kalau dalam hadis itu disebutkan, riwayat disebutkan, orang kafir kalau syahadat masuk Islam, maka dia bersih seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Itu orang kafir. Nah, maka tidak ada perlu dia mengqada-qada. Apa yang perlu diqada? Karena Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Dalam surah Al-Anfal, hai Muhammad kekasihku, katakan lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir itu, kafir Mekah itu, iyantahu, kalau dia mau berhenti dari kekafirannya itu, yughfar lahum, maka diampuni lahum baginya ma dosa qad salaf, yang telah lampau. Jadi orang kafir ini kalau dia mau masuk Islam, maka apapun bentuk dosa yang telah dia buat diampuni oleh kemuliaan kalimat Islam, kalimat syahadat itu. Entah dia mungkin pernah membunuh, entah mungkin dia pernah mencuri, entah mungkin dia pernah apapun itu, ketika Islam, maka dengan kehebatan Islam yang tinggi ini, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Maka kapan dicatat dia menjadi dosa? Nah, ketika sudah Islam itu kok dia maksiat di situ, maka dia hitung berbuat dosa. Paham ya? Nah, jadi orang kafir masuk Islam, sebanyak apapun kelalaian dia buat tidak perlu diqada puasa ataupun sholatnya. Wa ammal murtaddu, nah ini lain lagi. Adapun orang yang murtad, fatajibu alaihi as-salatu wa qada'uha, maka orang murtad wajib atas dia sholat. Walaupun dia sudah murtad, wajib dia sholat. Orang murtad kemudian qada'uha, dan wajib juga mengqadanya. Kapan itu? In ada ilal Islam, ketika dia nanti seumpama diberi hidayah oleh Allah lagi untuk masuk Islam, maka wajib dia qada sholat yang dia tinggalkan ketika dia murtad tersebut. Seumpama si A, dia umur 20 tahun murtad, dia mungkin ikut istrinya atau apa, mungkin murtad dia sampai umur 50 tahun dia masuk Islam, karena mungkin hidayah lagi datang masuk Islam. Berarti berapa tahun dia tidak sholat? 20 tahun 30 tahun itu wajib diqada. Itu wajib diqada. Kenapa? Taglidhun alaihi, karena sebagai hukuman buat dia.
Kalau orang kafir itu memang dulu dia tidak sholat itu ya karena dia tidak tahu kewajiban sholat itu, dan dia tidak beriman kepada Allah. Tapi orang murtad ini dia sudah beriman, ada hubungan dengan Allah, dan dia pernah sholat, kok tiba-tiba dia murtad, terus dia masuk Islam, dihukum dia oleh agama. Nanti ketika masuk Islam berapa tahun dia tidak sholat karena murtadnya itu, taglidun alaih, maka sebagai hukuman untuk dia wajib dia mengqadha sholat yang dia tinggalkan tersebut. Paham ya? Mungkin ada teman kita, mungkin ada keluarga kita yang seperti itu keadaannya, masuk Islam, maka ingatkan wajib kamu untuk mengqadha sholat kamu yang ditinggalkan. Kalau enggak nanti kamu dihukum oleh Allah. Karena nanti di akhirat itu semua dihukum. Orang kafir itu karena kafirnya dihukum oleh Allah, dan nanti karena dia tidak menyembah Allah juga dihukum. Jadi bukan orang Islam saja yang akan disiksa nanti karena meninggalkan sholat. Misal kita meninggalkan sholat, kita dihukum oleh Allah. Berarti orang kafir nggak dihukum? Dihukum juga, beda. Hukuman kafirnya beda, hukuman dia tidak sholat orang kafir juga dihukum oleh Allah. Bukan hanya orang Islam. Disebutkan dalam syarahnya ini, dia akan dihukum oleh Allah karena kafirnya, kemudian dia dihukum oleh Allah karena tidak sholat. Walaupun nggak diwajibkan sholat untuk mereka, tetap mereka akan dihukum karena mereka hidup di bumi Allah, hidup diberi rezeki oleh Allah. Allah suruh menyembah, kok tidak mau? Ya seperti itu. Ada memang orang kafir karena ingkar, ada orang kafir memang tidak ngerti, tidak tahu. Ada istilah dalam surat Al-Baqarah kan, berikanlah kami jalan yang lurus, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalannya orang-orang telah kau beri nikmat. Dan jangan engkau berikan kami dan jauhi kami dari jalan orang-orang yang kau telah sesatkan. Waladhdallin ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang kau benci, yang kau marahi, yang kau murkai. Waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Jadi kafir ini ada kafir yang menentang, ada kafir tersesat. Ada orang yang diakui ada Allah tapi dia ingkari. Dia akui Nabi Muhammad utusan Allah tapi dia bohongi. Namanya kafir mengingkari, ini namanya maghdubi alaihim. Ini orang-orang Yahudi ini sudah macam-macam. Israel, Amerika itu Yahudi. Mereka tahu Allah, dia kenal Allah dan tahu Nabi Muhammad itu Nabi. Zaman lagu sini ingkari. Ada kafir memang tersesat dia. Nah, seperti orang-orang Nasrani itu tersesat. Maka kalau kita mau seumpama kita ajak mana yang lebih mudah untuk masuk Islam, dia orang yang Nasrani, bukan orang Yahudi. Karena orang Nasrani ini dia tersesat. Karena dengan tersesat maka tinggal tarahan. Masalah arah dengan tiga pusak ada itu orang Betanjung bias tinggal tarahan lurus namun dengan jelap ngerti gitu kan, ini tersesat tinggal tarahan ini mandeh langsung lurus ya kemudian terus dia jalan ikuti arahan yang kita sampaikan sampai dia Tanjung Bias. Tapi kalau orang menentang tuh sobat dia kumilih panggah, nah ini orang-orang Yahudi ini susah mereka untuk masuk Islam karena tahu kebenaran tapi ditolak. Paham ya? Antara Yahudi dengan Nasrani. Kalau Yahudi ini ingkar nanti ya. Kalau Nasrani ini kan masih ngikut Injil, masih ikut Taurat gitu. Nah, karena tersesat makanya mereka tinggal diarahkan. Kadang mereka cepat masuk Islam. Tapi kalau orang Yahudi kan diingkari, Allah itu diingkari padahal dia tahu juga diingkari sama mereka itu Yahudi. Maka orang yang murtad ketika dia masuk Islam, maka berapa lama dia tidak sholat ketika murtadnya itu, maka wajib dia qadha taqlidun lahu. Kenapa? Sebagai hukuman buat dia. Paham ya?
Wasani, dan kedua al-bulughu balik. Yang kedua, jadi tidak semua juga orang Islam itu wajib sholat. Pertama kan yang wajib sholat orang Islam, ini syarat pertama. Orang kafir nggak wajib. Orang murtad walaupun mereka diperintahkan tetap pada kewajiban, seumpama dia masuk Islam nanti dia wajib untuk mengkodoknya. Nah, tidak semua orang Islam itu wajib sholat. Yang wajib sholat itu orang Islam yang sudah balik. Ini ada orang Islam, tapi dia anak-anak, belum wajib sholat. Kenapa? Belum balik. Paham ya? Jadi tidak semua orang Islam itu wajib sholat. Yang wajib sholat orang Islam yang balik. Fala tajibu ala sabiyin wa sabiyatin. Maka sholat itu tidak wajib atas anak-anak sabi, anak-anak masih kecil, baik laki-laki atau perempuan. Jadi kita punya anak kecil nih, masih umur 3-4 tahun atau 6 tahun, yang masih kecil itu tidak wajib sholat. Tidak wajib sholat. Seumpama dia mau sholat, ya orang tuanya dapat pahala. Tidak ada, kembali ke dia itu tidak ada, karena dia belum ada kewajiban. Lakin yu'marani biha, tetapi kita sebagai orang tua diperintahkan syariat untuk mengarahkannya untuk membiasakan, melatihnya supaya sholat ini ketika balik, nah, dia sudah terbiasa. Paham maksudnya ini ya? Jadi tidak semua orang Islam itu wajib sholat. Islam yang wajib sholat itu Islam yang sudah balik. Marah-marah kita nih, marah-marah kita. Kalau ukuran umur nih, supaya kita tahu, balik ini bisa diketahui dengan ukuran umurnya. Yang pertama bisinni, dengan ukuran umur. Nah, ukuran umur ini anak itu dikatakan balik, ini sama. Laki-laki perempuan kalau sudah umur 15 tahun. Pokok anak tuh nina mama no umur 15 tahun wah balik kok. Dakan dek nawah hayat, dakan dek nawah keluar mani. Pokok no umur 15 tahun laki perempuan wajib sembahyang. Paham ya? Ini ukuran umur. Au bihtilamin au bihaidin. Bisa dengan keadaan fisiknya, yaitu kalau laki-laki itu dengan ihtilam, pernah mimpi basah atau sering disebut pernah keluar mani. Walaupun anak ini belum umur 15 tahun, tapi sudah keluar maninya, sudah pernah mimpi basah gitu. Terbalik, wah ada kan mungkin umur 13 tahun, anak tuh kok mimpi gitu. Wajib sembahyang. Atau perempuan, kalau umur kan perempuan sama kayak laki-laki 15 tahun, tapi ukuran haid kebanyakan perempuan seperti yang sudah kita kaji dulu di masalah haid itu rata-rata umur itu perempuan keluar haidnya umur 9 tahun. Paham ya? Kalau perempuan belum keluar haidnya 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun belum diangkat balik, belum wajib sholat. Tapi nanti kok umur 15 tahun keluar atau tidak keluar haidnya, sudah dikatakan balik. Tapi umumnya perempuan itu kalau sehat, bagus fisiknya, umur 9 tahun itu sudah haid, atau umur 9 tahun lebih sedikit. Nah, ketika orang laki-laki itu, anak laki-laki sudah mimpi basah, atau perempuan, anak-anak perempuan sudah keluar haidnya, maka wajib sholat. Maka Nabi arahkan kita untuk anak-anak kita yang masih kecil yang belum balik itu, baik secara umur atau secara kebiasaan fisiknya, tetap kita diperintahkan, Nabi sabdakan mur auladakum bis sholat. Tetap perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat idza balagha sab'a sinin, ketika umur 7 tahun. Jadi anak kita ini umur 7 tahun kan belum balik itu, maka tetap kita diperintahkan syariat secara sunnah untuk mengarahkannya sholat. Ingatkan ya. Wadribuha, empok nana idza balagha asyra sinin, jika sudah berumur 10 tahun.
Lamun umur 7 tahun sampai 10 tahun dedek empok kena arahan tuh sembahyang. Aku lamun umur 10 tahun empok kan 10 tahun. Nah nanti kalau sudah kita perhatikan harus seperti ini, nanti kalau dia balik nggak akan sholat dia, nggak akan sholat. Nanti kita yang rugi dikubur nanti, meninggalkan anak turun yang durhaka kepada Allah. Kita karena imbasnya, karena kita imbasnya sebagai orang tua, karena anak kita punya kewajiban, itu amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka caranya ketika umur 7 tahun, bahkan sebelum umur 7 tahun latih dia. Yang penting dia sudah tamyiz, tahu 6 besa kena, besa bagus, tahu 6 besa bermanfaat, sampai bermanfaat itu tamyiz, walaupun belum umur 7 tahun ya tetap itu juga kita disunahkan. Misal 6 tahun, 5 tahun lalu wah biasa ke anaknya, wah suruh sembahyang enggak apa-apa. Nah lebihnya nanti kalau 7 tahun itu suruh, lebih itu tekanan lagi jadi Nabi suruh dia untuk sholat, baik laki-laki perempuan. Lagu lama 10 tahun, namun dia namanya empok ini maksudnya empok ini bukan empok beli belak dah. Empok mungkin pakai sorban, bayang bareh. Tepes. Ya. Ghair bidarbin ghairu mubarrih disebutkan pemukulan yang tidak melukai, sekedar empok doang, bayang. Empok biasa. Dendek empok keras dendek. Bahkan niatnya juga di sini disebutkan dengan wahwa darbut ta'dib di tamrin, yaitu kita memukulnya itu untuk melatih. Jadi anak kita umur 10 tahun ditampok tuh niat kita untuk melatih, bukan untuk la bidarbin uqubah, bukan memukul karena menyiksa, bukan. Pada anak sembahyang tuh 10 tahun, padahal dia wajib empok tuh bedak tuh sampai kepak. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena mereka belum diwajibkan. Karena belum wajib, jangan kita imak naik sampai dentawaleka, itu berdosa. Empok biasa dengan niat untuk mendidik, ndek teh berdosa dah kata empok mana. Lagu lamun wahum 10 tahun empok imak naik teh si penjalin si dan sapu sampai bilet apa berdosa tu. Tebek karena dia man wajib dia. Cukup empok biasa lah. Itu ni sak wajib sawah balik kembali terpaksa dengan sampai timak naik karena dia man kewajiban leh ye. Sembahyang no terus tempuk buik-buik na ya. Itu berdosa jadi. Ya, 15 jana. Iya wahai ketanggung jawab. Makanya zaman 10 no waktu arahan empok. Pada mah 15 insyaallah terbiasa. Insyaallah terbiasa. Lagu lam 15 lale don tetap ingatan namanya gawe. Iya wah ning dosa. Iya ya gawe. Dia jok kita. Dia jok kita lam 15 balik no ya dia buat kebaikan, dia tak mau, ia buat kesalahan, dia sadar. Pahamnya ini perlu kita perhatikan. Jadi memukul di sini bukan memukul untuk menyiksa, tapi untuk mendidik ketika anak 10 tahun itu. Padahal memukul untuk menyiksa, si dendam di itu jadi, isu sakit tangan, gedak di itu jadi. Lagu amun tempok untuk mendidik, anaknya nurut biasa. Niat, maka penting niat empok untuk mendidik, membiasakan, untuk tamrin, untuk ta'dib, bukan untuk tempok untuk beli belak dia. Jangan, nanti malah dia akan musuh kanca kita, apalagi itu dia tahu jaga sembahyang. Amak pun itu ngempok handok hidung ini sembahyang paling suruh ke anak pondok masjid lagu itu dia tahu ada masjid. Harus kita sebagai orang tua harus contohkan, paham ya? Darbut ta'dib ditamrin, la darbu lil uqubah, bukan untuk menyiksa. Sama kita di pondok juga, kalau kita jadi pengurus atau ustaz itu tetap niat itu kalau menghukum itu untuk ta'dib, untuk mendidik, bukan untuk menyakiti. Kalau menyakiti nanti anak itu akan jadi baik sudah, malah anak itu akan dendam kepada kita. Beda, walaupun mungkin sama-sama menghukum, tapi kalau niatnya benar itu anak itu tidak akan marah nanti.
Seperti yang punya guru di Pakistan itu Maulana Abdul Rahman namanya. Jadi beliau itu gemes, tidak peduli mau orang luar negeri, mau orang Pakistan sendiri, mau orang siapapun. Yang di Pakistan itu kan pondok besar itu. Jadi semua orang di dunia ini pernah, orang Amerika, orang Prancis, orang orang Indonesia, Thailand, Filipina, semua negara ada di situ. Nah beliau termasuk orang Patang, beliau ini orang Kashmir yang matanya biru itu. Yang sekarang India Pakistan perang sekarang kan, perang ini rebutin Kashmir. Kashmir itu negara yang kayak dikatakan percikan surga indah sekali. Nah beliau itu keras, kalau mukul itu tidak peduli mau orang luar negeri, mau orang lokal Pakistan sendiri dipukul saja, sama saja pukulan, nggak peduli. Mau dikenalin dulu di Indonesia dia anak Gu, anak Ki atau Gus, tetap sama saja, tidak peduli. Cuman itu yang dipukul itu nggak dendam gitu, tidak dendam gitu, keras pemukulan. Kenapa? Karena beliau itu malam itu nangis-nangisan doakan mau santrinya. Jadi kita walaupun dipukul keras tidak dendam, malah sayang kita sama beliau itu. Kenapa? Ya karena beliau itu seperti itu, amalan sesuai pemukulannya dengan amalannya. Doakan kita, beri hidayah kepada santri-santri, beri hidayah kepada murid-murid. Terus setiap malam nangis-nangis. Jadi kita dipukul itu tidak dendam. Jadi kita baru sering nasihati, terutama ustaz-ustaz baru di Pakistan itu. Ada kan biasanya kalau selesai daurah itu dia ngajar. Kadang dia suka mukul itu ustaz baru itu. Maka dikumpulkan sama beliau, kalian jangan suka mukul santri. Kalau kalian mau pukul santri, kalian harus malam itu banyak doa untuk dia, untuk santri itu sampai nangis-nangis. Jika kalian berani mukul santri, kok malamnya kalian gak pernah doakan dia akan dendam kalian, akan jadi musuh nanti. Karena gak imbang antara kita mukul dengan amalan kita untuk mereka itu, doa untuk mereka itu, sehingga apa ya nanti anak itu jadi dendam jadinya seperti itu. Makanya ya doakan insyaallah ya. Jadi seperti itu. Nah yang wajib salat itu yang balik. Kalau belum balik tidak wajib. Seperti tadi ukuran balik yaitu umur, laki perempuan 15. Kalau secara fisik badannya, kalau laki-laki sudah mimpi, kalau perempuan sudah haid. Kemudian ba'da sab'asin in hasala at-tamyizu biha. Nah, ini anak yang 7 tahun yang diperintahkan salatnya kalau memang sudah bisa tamyiz gitu. Tamyiz ini tahun. Nah, di sini sebutkan apa itu tamyiz? Yaitu ketika anak itu sudah bisa memahami mana baik mana buruk nih. Nabi pernah ditanya, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, su'ila mata yusalli as-sabi. Kapan anak kecil itu bisa diarahkan salat? Fa in qala, Nabi sabdakan, idza arafa shimaluhu min yaminihi. Jika anak itu sudah tahu mana kiri mana kanan, be kanan be kiri, kamu telawan ngerosno ya paham, tahu berjawab. Nah ini namanya tamyiz. Nah anak seperti ini silahkan perintahkan sholat, silahkan sudah datang ke masjid. Dia ibarat ke anak seniman tahu apa-apa. Dan tahu kiri kan pokok nasihatin dan mempar. Ini belum tamyiz namanya. Bareng baca jadi sedak kehusuan dengan sembahyang. Tawaning pelai ini namanya belum tamyiz. Tidak boleh kita arahkan dia ke masjid. Apalagi nanti orang tuanya nggak pernah kontrol, jangan sedak khusus dengan sembahyang, pelai itulah ketik. Jadi kita tidak khusus jadinya. Siapa yang berdosa? Ya orang tua. Jadi anak yang tamyiz sudah paham, sudah ngerti itu, walaupun belum balik silahkan ajak ke masjid, tapi tetap dibimbing orang tua. Makanya di sini kadang ada yang terlalu keras, tidak ngasih orang tua datang ke masjid, anak-anak datang ke masjid. Ada juga yang terlalu membebaskan anaknya ke masjid. Dia bagus. Jangan sampai nanti gara-gara kita arahkan anak kita ke masjid, terus dia orang di masjid tidak dikata kontrol, merusak kehusuan orang-orang yang sholat, dosanya kepada orang tua itu. Bukan berarti kita dilarang, tetap kita arahkan anak kita ke masjid dari sebelum balik, itu bagus. Seorang pimpinan yang di Turki itu
Umar Sultan Muhammad Al-Fatih itu beliau katakan, selagi kamu masih mendengar suara anak-anak di masjidmu, maka masjidmu akan tetap ramai sampai seterusnya, karena anak-anak ini akan menjadi penerus. Maka jangan halangi anak-anak kalian dari masjid. Kalau anak-anak tidak dikasih ke masjid, nanti banyak nongkrongnya di pasar, di jalan-jalan. Arahkan ke masjid anak-anak kalian. Selagi kamu mendengar suara teriakan anak di masjid, insya Allah akan terus. Karena nanti kita mati ini mereka akan terus. Tapi jangan sampai kita lepas-lepas begitu saja, sampai ribut, ngurang, sehingga mengganggu urusan orang. Makanya kita sebagai orang tua arahkan, temani, ingatkan ini dia sampai berjauh di masjid. Dari situ kan kadang jadi kesempatan pada berjorak anak-anak pada masjid. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Supaya mereka paham juga masjid itu bukan tempat main. Jadi nggak dilarang. Silahkan arahkan anak-anak kita yang masih kecil, asal sudah tamyiz ke masjid, tetap dalam pantauan orang tua. Jangan sampai tidak diperhatikan sehingga dia main nanti otomatis kan mangkel lah dia sembahyang terus gerobak berjorak berteriak kan. Itu jadi sembahyang masjid ada tamu khusyuk ada jadi terganggu. Siapa yang berdosa? Orang tuanya. Siapapun yang enggak khusyuk di sini dapat dosa orang tuanya. Makanya selalu dampingi anak kita untuk sholat. Jangan bawa yang terlalu kecil. Anak-anak masih bebeha, terus di sampingnya mutus sop barang. Kalau tolong luah kan masih kocek. Batu paling takut kan tolongnya di sampingnya mutus sop itu. Kadang kita itu nggak ngerti gitu. Mutus sop. Jadi orang capek-capek berjamaah nggak dapat pahala. Jamah karena bawa anak terus tidur gitu, terus berpempes. Jadi jangan seperti itu. Insyaallah ya. Ya, kalau memang kita bawa anak taruh di belakang dan seumpama anak itu sholat, sopnya anak itu paling belakang dia, ditaruh paling belakang. Cuman masalahnya sekarang kita ini sebagai yang besar-besar suka telat. Jadi sopnya orang tua itu diambil sama anak gitu. Karena anak-anak kan bisa anak-anak itu salahnya kita ya. Ya kembali ke kita saja. Jangan salahkan anak, kembali ke kita sebagai orang tua. Di mana-mana tempat termasuk di montong, di musola itu. Top kedua itu rata-rata anak-anak. Kembe ini karena bapak-bapak pas komando buntah, tapi anak-anak kan ngaji penuh oleh itu. Nah, sehingga ya anak-anak kan dia nesa khusus merita gua ngarara doang senang kan sama anak-anak. Itu ya anak-anak sopnya paling bagus dia paling belakang kontrol. Wa yudrobani ala tarkiha ba'da kamali asyras sinin. Dan begitu kalau sudah 10 tahun umur anak kita itu pukul dia dengan pukulan yang mubar yang tidak melukai, pukul biasa kan, dengan niat untuk mendidik. Yang terakhir wasalitu al-aqlu, yaitu berakal. Jadi tidak wajib juga, semua orang Islam itu tidak wajib untuk sholat walaupun sudah balik, belum wajib, asal tambah satu lagi dia harus berakal. Dakan balik mara itu nih lagu itu gile. Dek wajib sembahyang. Jadi tidak semua orang Islam itu wajib sholat harus dia balik, dan tidak semua orang yang Islam terus dia balik wajib sholat, harus syarat ketiganya harus dia berakal. Lamun gila dia wajib sembahyang. Paham ya? Jadi ketiga syaratnya jika ada wajib hukumnya. Dia Islam, dia balik dan dia berakal. Walaupun Islam balik lagu gila. Berkelombas doang jambe. Ini wajib sembahyang, harus telune. Fala tajibu alal majnunin, maka tidak wajib salat ke atas orang gila. Wahwa haddut taklif sakitun, karena orang gila itu tidak kena taklif, maka temele dia sembahyang, dia puasa, dia terhukum si Allah Taala gila. Udah gila insya Allah dia terpuasa kan berkelombas dia ternyata hukum dakan ditutup aurat karena gila. Alat si tekadun nyernam be baik be buruk be sak bagus sampai sak dek ni sede ya soak sede. Jadi dengan hilangnya akal ini maka orang itu tidak akan terbebani hukum. Maka kalau ada orang gila dari kecil dan dia orang tuanya Islam, ahli surga sudah itu. Lamun memang dari kunci. Nah,
Lagu udah pernah beli, pernah gila, jangan kita patokan di surga, lihat dulu sebelum gilanya itu dia apa. Nah, paham ya? Nah, itu yang syarat yang ketiga. Nah, orang gila ini bukan orang mabuk. Kalau orang mabuk tetap wajib sholat. Orang ayam mopok juga tetap